Baik, mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada matriks generator, dan hari ini kita akan lanjutkan sampai nanti pada bahasan mengenai kode siklik. Nah, terkait dengan kode linier, ya, ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi kalau misalkan sebelumnya kita bahas mengenai apa, nah kita kerjakan kode, ya, jadi kalau kode biasa itu maka pertama untuk mendapatkan, jadi kalau panjang sudah ditetapkan, ya, panjang codeword-nya ditetapkan, ya. Jadi tetapi kalau misalkan untuk jarak antar codeword, nah itu kita harus membandingkan satu persatu, dipasang-pasangkan, kemudian setelah semuanya didapatkan, ini apa namanya, jarak minimalnya itu bisa ketahuan. Ya, itu kalau misalkan banyak codeword-nya tidak mungkin belasan, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau begitu kita punya codeword-nya itu sampai ratusan, ya, ini seperti pada kode ASCII, ya maka akan lama kalau kita harus membandingkan satu persatu. Demikian juga untuk mengkonstruksi M-nya, jadi mengkonstruksi berapa banyak codeword yang bisa dibangun dengan ketentuan panjang codeword-nya dan juga jarak minimalnya ini, sehingga nah itu kita harus coba-coba, ya. Jadi mulai dari codeword 0, kemudian codeword yang jaraknya tertentu, ya, dengan codeword yang pertama, kemudian kalau kita bangun codeword yang ketiga, kita jaraknya harus minimal D dengan kode pertama dan kode kedua, ya. Jadi kemudian kalau kita bangun kode keempat, ya berarti jarak minimalnya D terhadap kode pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini merupakan suatu teknik yang kurang sistematis. Nah, maka kemudian begitu kita ketemu dengan suatu kode yang termasuk dengan kode linier, ya. Jadi ada aksioma-aksioma yang harus dipenuhi oleh kode linier. Jadi setiap ketertutupan antara pada kombinasi linier, ya, di antara dua codeword itu akan menjadi anggota pada kode tadi. Nah, ini kode linier. Jadi kalau kode kita sudah merupakan kode linier, maka ini akan memudahkan kita. Jadi untuk misalkan untuk mendapatkan jarak minimal, ya, untuk mendapatkan jarak minimal maka ya kita nggak perlu banding-bandingkan lagi, ya. Jadi kita cukup mencari codeword mana yang bobotnya paling ringan, ya. Jadi beratnya paling ringan. Yang kalau misalkan kode biner berarti suatu codeword yang banyaknya satu itu paling sedikit, ya, nih. Selain codeword 0, ya. Jadi selain codeword 0 itu mana yang paling ringan, itu akan menjadi D-nya, ya, jadi menjadi jarak minimal, ya, antara dua codeword. Kemudian untuk mencari M juga mudah, ya. Jadi berapa banyaknya kalau misalkan kan kalau codeword kode itu kan ini bentar. Ya, jadi kalau kode itu kan punya parameter, ya. Jadi parameternya adalah N, ya, kemudian M, lalu D, ya, Q. Nah, dengan kalau kita punya kode linier berarti kode itu akan merupakan sebuah subruang vektor, ya. Kalau dia merupakan subruang vektor berarti dia ruang vektor. Kalau dia ruang vektor berarti dia punya basis, ya, ini punya basis. Nah, kalau dia punya basis maka berarti dia punya dimensi. Ini sehingga kode yang tadinya parameternya adalah N, M, D, Q, ya, ini kalau sudah menjadi kode linier, ya, jadi suatu kode C, ya, yang sudah ini, kalau dia merupakan kode linier, maka M-nya itu diganti dengan dimensi, ya, sehingga parameternya itu kurungnya kurung kotak, ya, jadi N, kemudian K, lalu D, lalu Q.
Sehingga nah, sehingga M itu diganti K, ya, diganti dengan apa dimensi. Ya. Nah, secara singkat ini juga bisa dituliskan NK saja. Secara singkat seperti itu. Nah, untuk mendapatkan M, maka kalau sudah kode linear, maka ini kita bisa mendapatkan M-nya dengan cara ini Q pangkat K. Ya. Pangkat K. Jadi kalau misalkan dimensinya adalah 3, ya, maka M-nya, misalkan kemudian Q-nya adalah 2, maka M-nya pasti 8. Begitu. Ini terkait dengan kode linear, ya, sehingga mudah, ya. Jadi kalau kodenya sudah kode linear, maka untuk M-nya kita mudah untuk mendapatkan, menghitungnya, kemudian D-nya juga mudah untuk mendapatkannya, yakni mencari code tak 0 yang bobotnya paling ringan. Banyak, kalau misalkan kode biner berarti banyaknya 1 yang paling sedikit. Itu tentang kode linear. Nah, lanjutannya lagi, di dalam kode linear itu nanti akan punya yang namanya matriks generator. Ya, jadi matriks generator dengan mudah bisa kita konstruksi matriks generator tadi. Matriks generator tadi digunakan untuk mengkonstruksi kode-kode yang ada pada kode ini C tadi. Jadi tidak perlu kita mengkonstruksi secara manual, ya. Jadi kita mengira-ngira, ya, membentuk satu code word yang jaraknya minimal sekian. Lalu untuk code word lagi jaraknya minimal dengan sekian dengan code word sebelumnya. Ini. Nah, maka kalau dengan matriks generator tadi selain sudah ditemukan, ya, berapakah M-nya nanti yang bisa didapatkan, maka ada matriks generator yang nantinya bisa digunakan untuk mengkonstruksi code word, ya, sehingga kalau C itu parameternya adalah NK, ya, jadi dengan panjang code word-nya N, ya, kemudian dengan dimensinya adalah K, maka kita akan bisa membentuk matriks generatornya Q dengan ukurannya adalah K kali N, ya, K baris dengan N kolom. Jadi ada K baris N kolom, ya, sehingga dan itu tinggal kalau kita sudah menemukan basisnya, maka kita tinggal menumpuk, ya, jadi menyusun basis itu ke bawah, ya, vektor-vektor basis ke bawah, sehingga nanti akan terbentuk suatu matriks dengan ukurannya adalah K kali N. Nah, sehingga dengan matriks generator, dengan perkalian matriks itu dia akan memetakan, ya, jadi pesan, ya, pesan dengan panjang K, ya, jadi pesan dengan panjang K itu kepada code word, ya, ini. Jadi kepada code word atau kode, ya, jadi code word-nya dengan panjang N ini. Jadi code word pesan panjang K dan code word-nya panjang N, dan pesan, nah, kalau misalkan pesan dengan panjang K itu bisa didapatkan, ya, semuanya itu banyaknya adalah Q pangkat K. Ini. Oke, itu tentang kode linear dan matriks generator, dan kita kemarin sudah melewati slide-slide ini terus sampai ini kode linear umum, ya. Jadi kode linear umum, jadi notasi, ya. Kalau sudah menjadi matriks kode linear, maka dia akan notasinya ini notasi kotak, ya, ini dengan NKD, ya, di mana K-nya itu adalah dimensi. Oke, kemudian banyak kode-nya kalau misalkan pada kode biner, ya, 2 pangkat K, ya. Atau secara umum kalau misalkan banyak banyak simbolnya itu adalah Q, ya, maka banyak code word-nya adalah Q pangkat K. Oke, dan sehingga dengan demikian pesan-pesan yang dikodekan itu adalah anggota-anggota di dalam VKQ, ya, di mana itu adalah himpunan semua pesan-pesan dengan simbol-simbol key, ya, yang dimensinya adalah K.
Nah, kemudian kita bisa membangun matriks generator ya dari basis-basisnya itu kita bisa bangun matriks generator. Jadi kode linear ini dapat digunakan dipraktekkan secara luas karena kemudahan-kemudahannya tadi. Oke, matriks generator kita lihat di sini matriks generatornya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kode C ini 000, 100, 01, 101, nah ini berdimensi 2 karena basisnya berisi 2 quad ini. Nah, kemudian karena dimensinya 2 ya panjangnya 3 kemudian dimensinya 2 maka matriks generatornya adalah 2 kali 3 ukurannya ya dengan menumpuk basisnya tadi kita bisa bisa mengkonstruksi matriks G ya matriks G-nya adalah 100, 001 seperti ini. Nah, kemudian untuk mengkonstruksi quad word ini bisa dengan perkalian matriks, bisa dengan menggunakan kombinasi linear dari vektor-vektor baris pada G atau kombinasi linear dari basis. Ini karena kombinasi linear untuk biner ya, untuk kode biner ya hanya 1 atau 0 saja koefisiennya. Ini atau kalau misalkan dengan perkalian matriks maka ini 00 dikalikan dengan G hasilnya ini 10 hasilnya ini dan seterusnya sehingga kembali dia akan membentuk ini ya, kode C ya, sehingga dengan demikian di dalam kode linear ya pada kode linear kita tidak perlu lagi ini mendata seluruh quad word yang ada atau menyimpan seluruh quad word yang ada. Maka untuk untuk kode linear ya kita cukup hanya menyimpan matriks generatornya saja di mesin codingnya ya. Jadi pada komputernya kita cukup menyimpan ya, cukup menyimpan matriks generatornya seperti ini ya. Kemudian nah itu nanti kalau misalkan untuk digunakan untuk mengkonstruksi kode ya tinggal perkalian ini aja ya. Jadi perkalian ini sehingga nanti akan didapatkan ini 000, 100, 01, 101. Jadi cukup menyimpan matriks generatornya. Nah, ini matriks generator secara umum ya. Jadi secara umum dalam kode linear yang secara umum ini, maka tadi sudah kita nyatakan bahwa kalau kode linear tadi dimensinya adalah NK, ya, maka matriks generator yang tersusun itu adalah KN. Nah, ini pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ini mana yang merupakan matriks generator. Ya, kita cukup mudah untuk bisa yang penting vektor-vektor barisnya yang bebas linear ya, tidak tergantung satu sama lain, maka itu akan merupakan matriks generator. Yang pertama bukan karena ada suatu baris yang merupakan kombinasi linear dari basis yang lainnya. Oke, seperti ini matriks generator tadi, ini untuk yang kode yang lainnya. Jadi kalau ini adalah dengan kode C yang jarak minimalnya 2 ya. Jadi 3, 2, 2 ya kalau seperti ini. Di jarak minimalnya 2, kemudian dimensinya 2, kemudian panjang dari quad-wordnya adalah 3. Tetap sama ya, tadi seperti tadi tetap sama. Kalau 32 ya berarti kemudian matriks generatornya ukurannya adalah 2 kali 3. Nah, sebelum kita masuk pada matriks yang dinamakan dengan matriks parity check itu, nah nanti ada kaitannya dengan matriks generator itu. Ya, jadi matriks parity check itu ada hubungannya dengan matriks generator. Dan contoh ini, misalkan ada contoh matriks generator. Jadi terlebih dulu matriks generatornya kita buat ke dalam bentuk yang sistematik atau standar. Ya, bentuk yang sistematik atau standar itu adalah seperti ini. Jadi kalau tadinya matriks generatornya adalah G, ya seperti ini, maka bentuk standarnya adalah ini, ya, sama sebenarnya. Jadi yang kode yang disusun nanti atau kode yang dikonstruksi oleh kedua generator ini sama. Hanya yang bawah ini adalah bentuk dari sistematik atau bentuk standar dari matriks generator yang atas ini. Ya. Bentuk standar dari matriks generator itu komposisinya adalah matriks A dan I. Nah ini. Kalau kita lihat di sini, ini bentuk dari matriks G-nya itu adalah matriks A, lalu sebelahnya matriks I.
ya, matriks I dengan ordonya adalah K. Nah, seperti itu. Ya, A-nya itu K kali N dikurangi K. Nah, ini bentuknya. Jadi sebelah kiri, ya, bagian yang sebelah kiri adalah matriks A-nya. Matriks A-nya ukurannya 2 kali 1. Kemudian matriks identitasnya, ya, matriks identitas ukurannya 2 kali 2. Ya, jadi K-nya itu 2. Sehingga ini 1001 itu matriks identitas. Jadi ini didapat dari matriks G yang atas dengan cara menukarkan dua buah kolom, ya. Jadi menukarkan dua buah kolom, ya, sehingga kalau misalkan kolom pertama dan kolom kedua ini ditukarkan, ya, maka akan didapatkan matriks G aksen sedemikian hingga di kolom pertama ada 1,1 dan di kolom kedua dan ketiga itu memunculkan matriks identitas, ya. Jadi matriks identitas 1001. Nih. Nah, sehingga yang matriks G aksen itu akan menjadi matriks generator dalam bentuk sistematik atau standar. Jadi yang sebelah kiri adalah A, ya, nggak tahu ukurannya nanti bebas, bisa macam-macam tergantung N dan K-nya, karena ini N-nya 3, K-nya 2, ya, maka A-nya akhirnya berukuran 2 kali 1. Ya, jadi 2 kali 3 dikurangi 2, ya, 2 kali 1. Jadi N K kali N dikurangi K. Sementara untuk yang sebelah kanan itu matriks identitas. Nah, nanti untuk matriks ini, jadi kalau kita sudah mendapatkan matriks generator dalam bentuk standar atau sistematik, maka nanti dalam pembahasan mengenai matriks parity check, ya, matriks parity check H itu nanti susunannya adalah yang sebelah kiri itu matriks identitas, kemudian yang sebelah kanannya matriks A. Ini A-nya yang ditranspus. Ya, jadi negatif A transpus. Jadi negatif A transpus. Nah, nanti bentuknya, nah, seperti ini. Jadi kalau kita sudah menemukan matriks generator, maka kita akan bisa mendapatkan matriks parity check yang merupakan konsekuensi dari matriks ini, matriks generator itu. Nah, matriks parity check, ini, kalau matriks generator tadi digunakan untuk membangun atau mengkonstruksi code-word, maka dari namanya matriks parity check itu digunakan untuk melihat apakah code-word yang diterima oleh si penerima tadi itu merupakan code-word yang valid atau tidak. Ya, untuk melihat apakah ada error atau tidak dari code-word yang diterima. Itu, jadi melihat error ada nggak untuk mendeteksi error, ya. Kemudian nanti setelah error dideteksi itu bisa dilanjutkan dengan dikoreksi. Oke, ini adalah matriks parity check. Nanti kita akan bisa melihat keterkaitan antara matriks generator dan bagaimana kita membangun matriks parity check dari matriks generator, atau juga sebaliknya kita nanti juga bisa membangun matriks generator dari matriks parity check. Ya. Jadi kalau diketahui matriks generatornya, maka kita akan bisa mendapatkan parity check-nya. Jika diketahui parity check-nya, kita bisa lihat bangun matriks generatornya. Oke, ini misalkan ini matriks parity check untuk kode linear, ya, dengan parameternya adalah NK, panjang codeword-nya adalah N, kemudian dimensinya adalah K. Maka sebuah matriks parity check untuk C ini adalah sebuah matriks N dikurangi K N, ya, jadi sebuah matriks H. Jadi kita ingat lagi kalau untuk kode dengan parameternya NK, nah, matriks generatornya itu ukurannya adalah K kali N, ya, K kali N. Tuh, nah. Dan di sini matriks parity check-nya hanya ini ukurannya adalah N dikurangi K, N dikurangi K kali N. Ini, jadi sehingga kalau katakanlah kalau
matrik G-nya adalah 2 kali 4, atau jangan 2 kali 4, 2 kali 5 misalkan, maka matrik H-nya adalah 3 kali 5 gitu ya. Jadi tinggal mengurangkan saja. Nah, dia disebut sebagai matrik parity check itu. Jadi setiap code word di dalam C itu dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi matriks parity check-nya itu ya. Jadi H itu adalah matrik parity check untuk C. Jika untuk semua code word di dalam C itu berlaku, C dikalikan dengan H transpose itu akan menghasilkan matriks 0. Ini C dikalikan H transpose itu menghasilkan 0. Ya, jadi kode untuk melihat apakah code word itu valid atau tidak, maka ini yang dipakai. Ya, jadi code word apakah valid atau tidak, maka patokannya adalah dengan menggunakan matriks parity check. Jadi kalau jika code word tadi dikalikan dengan vektor code word tadi dikalikan dengan H transpose, ya, maka ini sama dengan 0, maka code word tersebut adalah code word yang valid. Ya. Tetapi kalau misalkan hasilnya tidak sama dengan 0, maka berarti ada error. Ya, ini. Jadi mudah untuk dengan matrik parity check ini kita lebih mudah lagi untuk ngecek apakah sebuah code word itu merupakan code word yang valid atau tidak. Nah, sebelum kita mengenal kode linier, ya, sebelum kodenya kita adalah kode linier, maka untuk ngecek apakah code word itu adalah sebuah code word yang valid atau bukan, maka kita selalu membandingkan dengan seluruh anggota pada dictionary, anggota pada kode. Ya, jadi code word itu tadi. Jadi misalkan kalau kode tadi misalkan anggotanya kalau anggotanya misalkan 8 code word misalkan, ya kita bandingkan apakah code word yang diterima tadi ada nggak di dictionary. Kalau ada, berarti code word tadi ada code word yang valid. Ya, code word yang valid. Ini. Tapi kalau misalkan code word tadi lalu dibandingkan, ternyata tidak terdapat di dalam himpunan kode, ya berarti code word tadi tidak valid, berarti ada error yang terjadi. Nah, itu kalau misalkan banyak code word-nya hanya 8, tidak masalah. Hanya 16, ini masih bisa lah, masih bisa toleransi. Tetapi begitu sudah puluhan, ratusan code word yang ada dalam sebuah kode, ya maka ini menjadi suatu metode yang tidak efektif lagi membandingkan satu persatu. Lihat di search apakah code word ini ada enggak, seperti itu. Nah, maka dengan kode itu adalah kode linier, dia punya matriks generator, selanjutnya dia punya matriks parity check, maka untuk melihat apakah code word itu adalah code word yang valid atau tidak, ya, maka kita cukup mengalihkannya dengan H transpose, dengan matriks parity check yang ditranspose. Ya, kalau hasilnya 0, berarti kodenya code word valid. Kalau tidak menghasilkan 0, maka berarti ada error ya dalam code word tersebut. Nah, sebagai contoh ini adalah matriks C dengan matriks kita lihat ini ada matriks repetisi ya. Jadi matriks repetisi dengan panjang 3, yang isinya hanya 111 dan 000 ya. Maka matriks parity check yang valid adalah 10 01 11 ini. Ini yang nanti kita bisa cek ini ya. Jadi kita bisa cek di sini apakah benar ini adalah matriks parity check yang valid untuk kode yang isinya 111 dan 000 itu adalah matriks 10 101 011. Nah, satu cara untuk memverifikasi adalah dengan menghitung C pangkat H transpose. Nah, di dalam code word ya C ya, misalkan dengan komponennya misalkan XYZ gitu ya. Maka kita kalikan XYZ tadi dengan transpose. H itu ditranspuskan. Jadi baris menjadi kolom jadi baris. Ya, ini jadi sehingga tadinya adalah 2 kali 3 menjadi 3 kali 2 sini. Ya, sehingga bisa dikalikan dengan
kode ini, kodeword ini. Dalam vektor ini, X, Y, Z, ya dikalikan ini, sehingga nanti ini ukurannya adalah 1 kali 3 dikalikan 3 kali 2, sehingga kita mendapatkan matriks ukurannya 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 untuk yang komponen yang pertama didapatkan dari X dikalikan. Jadi perkalian matriks biasa, sehingga kita menghasilkan sebuah matriks 1 kali 2 dengan entry-nya adalah X ditambah Z untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah Y ditambah Z. Ini. Nah, kalau supaya code word yang komponennya adalah X, Y, Z itu adalah code word yang valid, maka hasil perkalian ini harus menghasilkan ini harus sama dengan 0. Ya, jadi atau dengan kata lain adalah 00 ini. Jadi harus merupakan matriks 1 kali 2 dengan entry-nya adalah 00. Nah, seperti ini. Sehingga X tambah Z harus sama dengan 0, kemudian Y tambah Z harus sama dengan 0 ini. Ya, sehingga dengan demikian kalau dengan manipulasi aljabar biner, ya, maka kita akan menghasilkan, nah ini kan nanti akan menjadi sebuah sistem persamaan linear ya, jadi X ditambah Z X ditambah dengan Z itu sama dengan 0, kemudian Y ditambah dengan Z itu juga 0. Nah, jadi akan menjadi sebuah sistem persamaan linear ya dengan 3 variabel dan 2 persamaan ya. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan Z-nya sama harusnya ya, kemudian X dan Y-nya juga sama, sehingga dengan demikian kita akan menghasilkan sebuah solusi ya. Karena ini adalah suatu sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 3 variabel ya. Jadi variabelnya lebih banyak, sehingga nanti akan banyak sekali solusi ya dalam sistem ini. Dengan ketentuannya ini adalah ini ya, kita mendapatkan solusinya adalah ini. Jadi asalkan X sama dengan Y sama dengan Z, maka codeword itu akan menjadi codeword yang valid ya. Jadi nah, sekarang codeword biner ya, jadi kode biner yang komponennya harus sama, maka tidak lain adalah ini. Jadi X, Y, dan X sama dengan Y sama dengan Z, ya mau nggak mau ini kodenya 000 dan 111. Ya, sehingga benar bahwa matriks H101011 ini merupakan matriks parity check untuk kode repetisi 111000. Ini karena tadi kalau kita menyatakan ini, kita mendapatkan sistem persamaan linear, kita akhirnya mendapatkan bahwa codeword yang valid harus harus berbentuk X sama dengan Y sama dengan Z. Ya, sehingga codeword-nya adalah ini, dan benar bahwa H itu adalah merupakan suatu parity check yang valid untuk kode repetisi berpanjang 3. Oke, berikutnya tentukan matriks parity check untuk kode repetisi biner dengan panjang 5. Nah, dengan panjang 5, maka kita tahu kode tersebut berdimensi K, 1. Ya, sehingga matriks parity check-nya ada ukurannya ini, 4 kali 5. Demikian juga kalau misalkan kode parity check, misalkan 10 kali 10 9, ya, jadi untuk biner, ya, 10 9, ini dimensinya ya, adalah 9. Adalah kode dengan panjang 10, dimensinya 9, ini mengatakan pesan dengan panjang 9 kepada codeword dengan panjang 10. Oke. Ya, sehingga kita nanti akan bisa dapatkan ya, jadi dengan kalau misalkan matriks ini aja, matriks parity checks-nya dengan kode repetisi dengan panjang 5. Nah, kira-kira kode tersebut itu berdimensi K1 ya, sehingga nanti dia punya matriks generator ya. Dengan matriks generator ini dia akan ukurannya adalah 1 kali 5
Nah, 1 kali 5, sehingga kalau matriks generatornya 1 kali 5, ya tidak lain adalah ini sendiri. Ya, matriksnya adalah basisnya, akar basisnya 1, ya. Jadi dia hanya ini saja, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini matriks generatornya, sehingga matriks parity check-nya, yakni matriks H, ya, matriks parity check-nya adalah H. Ini ukurannya adalah 4 kali 5. 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 itu adalah kalau tadi di kita lihat di sini tadi, nah ini kalau dalam bentuk standar, ya, dalam bentuk standar G itu yang pertama AI, ya, sedangkan untuk yang H itu adalah I negatif A transpos, ya, I negatif A transpos, I-nya ya tentu n dikurangi k nantinya, ya. Jadi ukurannya adalah n dikurangi k. Nah, di sini. Jadi untuk I-nya itu ukurannya n dikurangi k. Jadi IA untuk jadi matriks identitas dulu, baru A. Sementara untuk yang G, matriks identitasnya di belakangan. Oke, sehingga dengan demikian matriks ini AI, ya, kemudian ke IA. Oke, jadi matriks identitas dulu, ya. Jadi matriks identitas dulu. Kalau yang di sini kita lihat I-nya isinya hanya 1. Ya, isinya hanya 1, kemudian ya, jadi isinya hanya 1, hanya di belakang ini saja. Yang paling belakang itu adalah matriks identitas. Kemudian, nah ini kita gunakan untuk mendapatkan matriks parity check. Matriks check-nya adalah 4, sehingga kita punya di sini adalah matriks identitasnya berubah ke depan, ya. Jadi matriks identitasnya berubah ke depan, ya. Ini tadi. Nah, ini matriks identitas ke depan, sehingga jadi saya pakai warna yang beda supaya lebih mudah untuk identifikasi. Jadi kalau di sininya tadi adalah matriks identitasnya adalah di belakang ini sendiri, ya. Ukurannya 1 kali 1, ya. Nah, matriks identitas untuk H ditaruh di depan, ukurannya 4 kali 4, gitu ya. 4 kali 4. Jadi akhirnya menjadi ini 1 0 0 0, kemudian 0 1 0 0, kemudian 0 0 1 0, lalu 0 0 0 1. Nah, sementara yang A-nya di sini ukurannya 1 kali 4, ya, isinya 1 1 1 1. Nah, di dalam kode biner maka negatif dari 1 ya 1, ya. Jadi negatif. Nanti kalau dengan Q-nya 3, Q-nya 4 nanti lain lagi urusannya. Yang jelas di sini kalau matriks A-nya ukurannya 1 kali 4 dengan entry-nya 1 1 1 1, ya negatifnya ya 1 lagi. Jadi 1 negatifnya 1. Sehingga kita dengan mudah kalau matriks biner seperti ini, nah maka kalau ini tadi ukurannya adalah 1 kali 4, ya, ukurannya 1 kali 4, maka ditranspuskan menjadi 4 kali 1. Jadinya akhirnya 1 1 1 1. Nah, ini adalah matriks generatornya. Matriks parity check-nya. Jadi matriks generatornya tadi adalah itu 1 1 1 1 1, ya, kemudian menghasilkan matriks parity check-nya adalah ini, matriks identitasnya ditaruh di kiri, kemudian matriks A-nya itu ditranspuskan ditaruh di kanan. Itu, ya, sehingga dengan cara yang sama silakan nanti bagaimana kalau untuk matriks parity check 10 9. Nah, ini kurungnya salah ini, ya. Kurungnya mestinya gini, kotak. Nah, ini karena parameter untuk kode linear. Jadi dengan n-nya 10 dengan dimensinya 9, ya. Nanti ya sama nanti akan didapat dengan matriks kalau dimensinya 9 berarti ukuran matriksnya itu kan 9 kali 10.
9 kali 10. Nah, nanti kan akan didapatkan ya matriks parity check-nya nanti akan ukurannya juga 1 kali 10. Jadi berbalik ya, jadi berbalikan dengan ini tadi. Oke, itu untuk matrik parity check ya. Kita mentransfer dari matrik generator ke matrik parity check. Nah, sehingga dengan demikian kalau matrik parity check ya tadi untuk bisa mendapatkan ya, jadi mendapatkan apakah sebuah vektor itu adalah sebuah vektor yang valid atau tidak ya, itu maka harus dikalikan dengan H transpose ya. H transpose ya, sehingga himpunan semua vektor yang H dikalikan X transpose sama dengan 0 itu ini akan menjadi sebuah ruang nol ya. Jadi pembuat nol fungsi ya kalau kita dalam konteks fungsi. Itu. Jadi dengan demikian koneksi ruang nol pada kode linier ini adalah bahwa H dalam matrik parity check untuk sebuah kode ini merupakan membentuk ruang nol. Jadi artinya kode himpunan code word ya pada C tadi ini akan membentuk ruang nol untuk matrik parity check. Di ruang nol untuk matrik parity check. Itu. Nah, sementara tadi kalau misalkan di matriks generator ya, maka C itu merupakan ruang pemetaan ya, ruang pemetaan dari misalkan kalau NK atau KN ya, maka berarti dari pesan dengan dimensi K ya dengan panjang K kepada code dengan panjang N. Sehingga C itu merupakan domain atau kodomain ya, daerah hasil ya. Jadi daerah hasil dari pemetaan matrik generator tadi. Nih, jadi karena ini harus seperti ini ya. Jadi X-nya tadi akan membentuk kalau dikalikan dengan H transpose itu akan menghasilkan 0 di sini, sehingga dengan demikian semua X yang dikalikan dengan H itu menunjukkan 0, berarti X itu adalah merupakan pembuat nol fungsi ya, pembuat nol fungsi. Jadi nilai X yang nanti menjadikan fungsi tadi menilainya menjadi 0 ya, sehingga dengan demikian himpunan code word di dalam C atau kode C itu sendiri itu merupakan sebuah ruang nol untuk matrik parity check-nya. Oke, nah ini tadi yang perubahan dari matriks parity check kepada matrik generator dan juga sebaliknya matrik generator kepada matrik parity check. Nah, sebuah matrik parity check dengan ukurannya adalah N dikurangi K kali N itu nanti bisa ditransformasikan kepada matrik generator dengan ukurannya adalah K kali N untuk sebuah kode ya. Jika dalam bentuk standarnya, jadi setelah dinyatakan dalam bentuk standarnya matrik parity check itu I-nya di depan, kemudian A-nya yang di belakang, ya, jadi matrik identitasnya di depan, A-nya yang di belakang, maka untuk menghasilkan matrik generator itu ya, A-nya kemudian ditransposkan, negatif A itu ditransposkan, kemudian di belakangnya I-nya itu identitasnya itu mengikuti. Ya, jadi kalau tadi identitasnya ada pada H itu I, N, min K, maka identitas pada G itu ukurannya adalah K. Ya, sehingga matrik generator dalam sistematik ini untuk kode yang kode repetisi ya. Ini kode repetisi kalau 101 111, nah ini kan berarti ini ya matrik identitasnya ada di depan. Nah, di matrik identitasnya ada di depan, jadi ini adalah I-nya ya, ukurannya 2 kali 2, kemudian ini adalah A-nya. Ya, ini. Nah, 2 kali 2, nah, makanya A itu ditransposkan akan menjadi ini. Jadi ini adalah A-nya. Nah, seperti itu. 1-1, ya 1-1 akan menjadi ini 1-1. Nah, di sini 1-1 juga. Nah, karena tadi ini ukurannya adalah 2 kali 2 ya, sementara hanya adalah 2 kali 3, maka identitas pada G itu akan menjadi 3 dikurangi 2 ya, jadi 3 dikurangi 2 ini 1.
ya, sehingga hanya satu aja ini. Ya, jadi matrik identitasnya ada di belakang. Gitu. Oke, untuk selanjutnya juga gitu. Kalau misalkan matriks ini matrik parity check-nya itu adalah 11111 ini seperti ini kan berarti yang pasti matrik identitasnya ada di depan ya, matrik identitas depan ya. Berarti matrik ini adalah ukurannya 1 kali 5 ya. Jadi matrik H-nya itu H itu 1 kali 5, 1 kali 5 ya. Sehingga dengan demikian matrik identitas pada H itu ukurannya adalah 1 kali 1 ini. Maka kita akan mendapatkan matrik generatornya itu nanti ukurannya adalah 4 kali 5 ya, 4 kali 5 dengan sehingga matrik identitas pada matrik generator nanti adalah 4 kali 4 dan itu ada di belakang ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagian belakang. Jadi ini dipidah sini ya, ditransposkan. Tidak ditransposkan tapi berubah ya di matrik identitasnya. Tadi matrik identitasnya ini adalah 1 kali 1. Di sini menjadi matrik identitasnya kalau di sebelah kanan menjadi matriks 4 kali 4. Sehingga kalau yang di sini tadi A-nya itu isinya 1 kali 4 ya, ditransposkan menjadi 4 kali 1. Ya, negatifnya sama. Ya, jadi negatifnya sama. Tapi kalau misalkan nanti Q-nya sudah berubah menjadi Q-nya 3 ini, maka 2 nanti akan negatifnya 1, 1 negatifnya 2. Gitu. Ya, kalau ini hanya 1010 saja berarti 1 negatifnya 1. Oke, jadi itu cara transformasikan dari matriks parity check dengan matriks generator, sebaliknya matriks generator ke matriks parity check. Ya, jadi yang penting setelah ketemu dengan matriks generator, ya kemudian kita lihat, ya kita nyatakan dalam bentuk yang sistematik. Nah, dalam bentuk sistematik itu bisa mentransfernya itu bisa dengan menggunakan permutasi, bisa atau dengan menggunakan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer yang bersesuaian. Jadi di matriks parity check maupun matriks generator dapat dinyatakan dalam bentuk sistematik dan menerapkan tadi operasi baris pada matriks atau permutasi kolomnya. Ya, perubahan ini tidak mengubah ruang nol atau ruang baris. Ya, jadi kalau kode linearnya sehingga kode linearnya tetap. Ya, ini. Jadi kode linear C tadi adalah merupakan ruang nol untuk matriks parity check sekali lagi. Sementara dia juga merupakan ruang baris untuk matriks generatornya. Karena semua code word yang ada pada C itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor baris yang ada pada matriks generator. Oke, kemudian ya ini kode ekivalen. Kalau kode ekivalen itu adalah kode yang didapat dengan permutasi posisi atau perkalian simbol dengan posisi tertentu dengan suatu skalar. Jadi contohnya ini dua kode ini C1 dan C2 ini dikatakan kode yang ekivalen, ya ekivalen karena kita melihat di sini kode-kode yang ada pada C2 itu dapat didapatkan dari kode-kode yang ada pada C1 dengan cara menukarkan, ya, jadi menukarkan atau mempermutasikan kolom kedua dengan kolom ke-1. Ya, jadi ini. Jadi seperti ini, ya kolom 1 dan kolom 2 ditukar, ya, enggak berubah kan? Ya, enggak berubah. Sehingga ini tetap. Di sini tetap. Nah, kalau di sini kolom pertama dengan kolom kedua ditukar, tuh, nah akhirnya jadi seperti ini. 010 jadi 01. Yang belakang tetap. Kemudian di sini kolom pertama ditukar dengan kolom yang kedua, ya, entry pertama dengan komponen yang kedua, ya akhirnya 01 jadi 10. Nah, sementara yang keempat, kolom pertama ditukar dengan kolom yang kedua, ya tetap sama 11. Sehingga akhirnya didapat C2. Jadi ini intinya. Jadi C1 dikatakan ekivalen dengan C2 karena setiap entry atau setiap kode atau setiap code word atau vektor yang ada pada C2 itu didapatkan dari vektor-vektor yang ada pada C1 yang
komponen pertama dan keduanya ditukarkan. Jadi hanya satu operasi, ya. Jadi satu operasi yang bisa digunakan, ya. Jadi kalau misalkan yang ditukarkan ya kolom 1 dan 2, maka semuanya kolom 1 dan 2, tidak boleh di tempat lain, ya. Jadi hanya satu itu aja yang ditukarkan. Itu ekuivalen. Oke, nah sekarang bagaimana dengan matrik generatornya? Ya, tadi kan ini ya, sehingga kalau C1 itu punya matrik generatornya adalah G1, katakanlah ini. Kemudian C2 ini matrik generatornya adalah G2, gitu ya. Nah, maka kalau C1 dan C2 itu ekuivalen, maka bagaimana hubungan antara matrik generator G1 dengan matrik generator G2 ini? Nah, dua matrik generator, ya, K kali N bangun kode linear yang ekuivalen jika matrik tersebut satu dan sama lain digunakan operasi ini bisa permutasi baris, ya, perkalian suatu baris dengan skalar tak nol, penambahan kelipatan satu baris pada baris yang lain, ya. Ini, ya, jadi operasi baris elementer itu yang digunakan, atau permutasi kolom atau juga perkalian suatu kolom dengan skalar tak nol, gitu ya. Sehingga kalau kita punya katakanlah matriks generatornya itu adalah tadi berapa ya, 1 00 ya, dan kemudian 001 begini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka kita bisa misalkan pertukaran baris ya. Maka kalau kita misalkan baris pertama ditukar dengan baris yang kedua, ini untuk katakanlah G1 di sini, nanti G2, G2-nya jadinya 001 dan kemudian 100. Nah, maka kedua matrik generator ini akan membentuk atau mengkonstruksi kode-kode linear yang ekuivalen. Ya. Oke, kita kembali lagi kepada matriks parity check. Tadi dinyatakan ya, bahwa matriks parity check itu adalah matrik yang digunakan untuk ngecek apakah sebuah code word itu adalah code word yang valid atau tidak. Ya. Jadi matriks yang digunakan untuk ngecek. Ya. Dengan cara, ya, kalau untuk ngecek bahwa sebuah kode word C dalam anggota kode C besar itu dinyatakan sebagai code word yang valid jika C dikalikan dengan H transpose itu menghasilkan vektor 0 atau matriks 0. Ini digunakan pada step pertama pada proses decoding. Nah, sehingga kalau begitu si penerima, ya, jadi kalau ada pengirim dan penerima pesan, nah si penerima pesan itu manakala dia menerima code word R, katakanlah itu, jadi R receive, jadi kode yang diterima adalah R, maka pertama-tama dia harus hitung R dikalikan dengan H transpose, apakah menghasilkan 0 atau tidak. Ya, kalau menghasilkan 0 berarti R itu adalah suatu code word yang valid, sementara kalau R dikalikan H transpose tidak menghasilkan 0, maka berarti ada ada error di dalam R. Ya. Kalau bagaimana mendekodnya ini? Jadi kalau misalkan ternyata hasilnya tidak sama dengan 0, lalu bagaimana mendekodnya? Bagaimana menginterpretasikannya? Bagaimana mengkoreksinya? Ya, karena kalau R dikalikan H transpose tidak menghasilkan 0, berarti ada error. Ya, jadi deteksi error sudah bisa dipakai, bisa dibuat, ya, jadi bisa mendeteksi. Ya, nah kalau misalkan misalkan ada error, ya bisa dideteksi errornya, maka kemudian bagaimana cara mendekode R, ya mana yang benar. Jadi artinya bagaimana caranya mengkoreksi kesalahan yang ada pada R itu. Nah, maka cara yang pertama ini ada dengan linear decoding, ya, dengan linear decoding ini bisa dengan langkah pertama adalah coset. Jadi linear decoding itu adalah membuat mendekode atau mengkoreksi, misalkan kalau ada kesalahan mengkoreksi. Jadi selain mendekode, dia juga bisa mengkoreksi kesalahan sekaligus, ya. Jadi mengkoreksi kesalahan sekaligus yang nantinya bisa digunakan. Dan kalau misalkan satu error itu juga bisa digunakan di sini, bisa diinterpretasi kepada mana
code word yang benar ya kalau misalkan ada error di dalam sebuah code word yang diterima. Sehingga linear decoding ini ada dua cara, yakni coset ya dengan memanfaat coset ya atau dia juga memanfaatkan sindrom. Coba kita bahas satu persatu yang memanfaatkan coset decoding. Nah, coset itu dalam sebuah, kalau misalkan C tadi kode linear ya, kalau C kode linear maka dia merupakan sebuah subruang vektor. Nah, subruang vektor berarti dia punya coset ya. Jadi dia punya coset di mana coset itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau C ya maka misalkan A ditambah C. Ya, berarti itulah himpunan semua A ditambah X di mana X dan anggota pada C. Nanti akan kita lebih mudah untuk lihat dari contohnya. Maka itu disebut sebagai coset dari C. Nah, banyaknya coset dari C itu adalah ini nah, setiap coset nanti memuat Q pangkat K ini. Jadi sehingga banyaknya coset ini ya berarti N dibagi dengan Q pangkat K. Ya, Q pangkat N dibagi dengan Q pangkat K. Ya, ini contohnya. Ya, jadi misalkan pada kode biner, kode linear biner dengan parameternya adalah 42 ya. Jadi parameternya 42, kita lihat ini adalah N ya, ini N, kemudian ini K ya. Sekali lagi perlu diingat itu. Sehingga matrik generatornya adalah K kali N ya, 2 kali 4. Ya, jadi matrik generator 2 kali 4 kita ambil matrik-matrik atau vektor-vektor yang bebas linear dari C tadi. Ya, maka dengan matrik generator ini maka didapatkan ini ya. Jadi matrik C-nya adalah 0, 0, 0 ya, panjangnya 4 dengan dimensinya 2 ya, dimensinya 2 sehingga dengan demikian M-nya yaitu 2 pangkat 2 ya. Jadi Q pangkat K ya. Jadi Q-nya 2, kemudian K-nya 2 sehingga 2 pangkat 2 sehingga seluruhnya adalah 4. Ya, jadi M-nya 4. Banyak code word yang ada di sini adalah 4. Oke. Nah, banyak code word-nya 4 ya, tetapi perlu dilihat di sini C yang isinya 4 code word ini merupakan subruang ya, subruang dari apa? Subruang dari himpunan semua vektor biner yang panjangnya 4 ya. Nah, himpunan banyaknya vektor biner yang panjangnya 4 ya 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi banyaknya vektor biner. Jadi kita lihat di sini ada 16 ya keseluruhan ya. Jadi ini adalah apa yang didapatkan ini merupakan katakanlah kalau ini V ya, VNK ya, di dalam hal ini N-nya adalah 4, kemudian K-nya 2 sama tadi sama dengan yang apa parameter ya, parameter di kode linear ini. Sehingga dengan demikian C ya, ini merupakan subruang. Dia merupakan subruang dari V42 tadi. 42 ini isinya 16 ya, 16 vektor-vektor biner ya, 16 vektor biner dengan panjang 4. Gitu ya. Oke. Jadi intinya C itu adalah subruang di sini. Nah, oke, kita mau lihat bagaimana cara mengkonstruksi subset coset ya. Nah, untuk bisa mengkonstruksi coset ya, maka pertama kita perlu ini pakai semua kemungkinan yang ada ya, dimungkinkan, tapi kita mulai dari 0. Jadi C itu sendiri juga coset terhadap dirinya sendiri ya, dia merupakan coset dari, kita lihat kalau misalkan dengan X-nya itu adalah A-nya tadi adalah 000 ya, 0000 ini, jadi 000 tambah C berarti ini 0000 ini ditambahkan pada setiap entry atau setiap vektor yang ada pada C.
ya 0000 ya, akhirnya ditambahkan dengan ini tidak akan berubah sehingga ini tetap sama ya, sehingga ini di sini lalu ini juga hasilnya ini seperti ini. Sehingga dengan demikian C itu adalah koset juga terhadap dirinya sendiri ya, karena pokoknya kalau kita menambahkan ya, membentuk suatu koset dengan anggota ya, dari anggota C, maka akan terbentuk di C itu sendiri, karena tadi apa kan setiap kombinasi linier, kalau untuk kode linier kan kombinasi linier dari setiap dua kode itu akan tetap berada di dalam C sehingga tidak akan berubah. Jadi kita bisa membangun pakai salah satu, tidak masalah tuh ya. Ini jadi 00 bisa, atau dengan 1011 boleh, dengan 0101 juga boleh, dengan 1110 juga boleh ya. Dan nanti itu nanti akan menghasilkan koset yang pertama ini. Tapi yang mudah biasanya kita mulai dari code word dengan berat yang ringan ya, berat yang paling ringan. Yang pertama adalah dengan 000 yang ada di sini, yang tidak lain adalah menghasilkan C itu sendiri. Oke. Nah, kemudian kita bangun dengan code word yang karena 1000 ini nggak ada di sini ya. Jadi pokoknya nggak ada, kita cari code word yang lainnya yang tidak ada di dalam C ini, di dalam koset ini, maka kita gunakan untuk membangun koset yang lain. Misalkan 1000, sehingga 1000 ditambahkan 00 ya jadinya 1000. Kemudian 1000 ditambah dengan 1011 hasilnya adalah 0011 ditambah dengan 0101 jadinya 1101 dan seterusnya seperti ini. Oke, ini 1000 ada di sini juga, jadi dia akan masuk di sini juga. Nah, kemudian berikutnya yang panjang minimal lagi ini 0100 ya. 0100. Nah, ini ditambahkan dengan C, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian oke lagi yang belum lagi adalah 0010. Belum ada di semuanya, 0010 belum ada. Ya, maka kita bisa bangun untuk membentuk koset dari C. 0010 ditambah dengan C, hasilnya adalah 0010, 1001, 0111, 110 ya. Berikutnya, lalu kita mungkin akan membangun dengan ini 0001 ya, ditambah C. Nah, ketemunya gimana? Tetapi karena 001 ternyata sudah ada di sini ya, sudah ada di sini nih. Nah berarti nanti koset yang akan dibangun oleh 001 itu juga akan sama dengan koset yang akan dibangun oleh ya, yang sudah dibangun oleh 0100. Sehingga dengan demikian sudah selesai. Ya, jadi karena semuanya jadi 16 berapa 2 pangkat 4 ya, ini 16 tadi 2 pangkat n ya, jadi 16 semuanya sudah muncul di sini, sehingga inilah keseluruhan dari koset yang dimiliki oleh C. Ya, jadi ini adalah koset yang dimiliki oleh C. Nah, setelah kita membentuk koset ini, maka kita perlu menuliskannya dalam bentuk yang standar ya, sehingga dengan demikian nanti kita bisa memanfaatkan ini menjadi koset decoding ya. Jadi kita menggunakan koset leader ya, ada koset leadernya, di mana koset leader ini adalah sebuah koset yang beratnya paling ringan ya. Jadi pada contoh di atas ya, pada koset 0100 ya ini, maka ada dua vektor yang beratnya paling ringan, yang 0100 dan 0001, sehingga 001 dan 100 ini bisa dikatakan sebagai koset leader, tapi kita pilih salah satu aja untuk satu decoding. Ya, ini algoritmanya untuk decoding koset. Jadi bekerja seperti ini. Jadi kita setelah menghitung semua koset dari C, lalu kemudian kita menggunakan array standar. Ya, jadi kita gunakan array standar, baris yang pertama adalah 0 ditambah C pada koset 0 plus C. Kemudian selanjutnya, koset-koset selanjutnya itu dibangun dengan diawali oleh koset leader. Ya, jadi koset leader dengan asumsi bahwa vektor 0, vektor errornya itu ada sama dengan koset leader tadi. Ya, sehingga kita jika ada code word yang diterima, bukan merupakan code word yang valid, maka
R-nya itu pada array standar disebut. Ya, jadi didekode kepada baris pertama. Ya, jadi code word yang ada pada baris yang pertama yang bersesuaian. Contohnya ini. Ya, katakanlah tadi ya kita sudah mendapatkan koset-kosetnya ya. Jadi koset dari C tadi yang dibangun oleh 0000 ini koset yang pertama ya. Kemudian yang dibangun 1000 jadi koset yang kedua, yang dibangun 0100 koset yang ketiga, lalu 0010 itu koset yang keempat. Ya, yang dibangun 001 ini sama dengan 0100. Jadi, nah seandainya, ya, jadi di sini code word yang valid itu adalah yang pertama ini. Ya, jadi kalau misalkan code word yang valid itu ada yang di pertama ini. Jadi untuk semua itu, kalau dikalikan dengan H apa namanya dikalikan dengan matriks parity check gitu ya, maka nanti akan menghasilkan 0 gitu ya. Jadi kalau matriks generatornya 1010 ya ini, maka bagaimana bentuk matriks parity check-nya ya. Tadi kita lihat lagi ya. Jadi di sini hubungan antara matriks parity check dengan matriks generator. Jadi kalau H itu matriks identitasnya di depan, kemudian kalau G matriks identitasnya di belakang. Tuh ya, sehingga kita bisa alihkan nantinya ya. Jadi ini kita bisa alihkan ya. Jadi kita tambahkan itu boleh ya. Jadi kita tukar ya, kita saling tukar-tukarkan ya, sehingga kita bisa G dalam bentuk standar karena I-nya harus di belakang, maka G-nya bisa jadi seperti ini dalam bentuk, sehingga nah di sini 10, kemudian ini 11, 11, ya baru di sini adalah 1001 ya. Jadi yang belakang gitu ya. Nih sehingga dia kalau ditransformasikan menjadi matriks H juga sama, karena di sini adalah 2 kali 4 ya, matriks hanya 2 kali 4 juga ini ya. Hanya kemudian untuk H itu matriks identitasnya sekarang di depan ya. Jadi tetap sama ukurannya karena apa 24 tadi ya, sehingga 22 sama. Nah, sementara matriks A-nya itu ditaruh di belakang lalu ditranspuskan ya. Jadi sehingga di sini 11 lalu 01. Tuh. Nah, ini matriks hanya ini, sehingga untuk semua ini, semua code word yang ada di sini ya, 000 1010 ya. Jadi ini adalah matriks code C-nya ini seperti ini. Di semua baris pertama itu kalau dikalikan dengan H transpose ya, semua X ya dikalikan dengan H transpose ini akan menghasilkan 0. Gitu. Ya, sedangkan kalau yang lainnya yang di bawahnya di baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu kalau dikalikan H transpose tidak akan menghasilkan 0 ya. Jadi khusus yang ini kalau nanti dicek ini akan menghasilkan 0 seperti ini. Nah, semua yang lainnya di sini kalau dikalikan dengan X dikalikan H transpose ini tidak akan menghasilkan 0. Begitu. Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini adalah bentuk dari array standar ya. Jadi array standar dari apa? Dari koset-koset yang ada pada C ya, koset-koset yang ada pada C itu maka kita dengan mudah untuk bisa mengkoreksinya ini. Jadi misal kalau yang diterima tadi adalah 0111, nah kita lihat ya, maka yang diterima itu adalah 0111. Berarti kalau 011 tidak ada di atas sendiri di sini ya, atau nanti kalau kita kalikan dengan H transpose hasilnya pasti tidak sama dengan 0 ya. Nih, maka bagaimana mengkoreksinya? Mana yang benar ya? Maka nah 0111 itu kan di sini ini ya. 011 itu ada di sini. Seperti itu. Maka
cara mengkoreksinya, mendekode-nya ini cukup mudah, yaitu dengan melihat baris yang pertama pada kolom yang bersangkutan. Ya, maka dia akan diartikan itu ke 0101. Ya, sehingga kalau yang diterima adalah 0111, ternyata 011 itu dikalikan dengan H transpose itu tidak menghasilkan 0, berarti ada error. Maka bagaimana mengkoreksinya dengan Coset decoding itu kita bisa mendapatkan 0111 itu didekode menjadi 0101. Atau kalau misalkan sekarang yang lainnya, kalau yang diterima adalah 0100, 0100 dari sini, maka sama, dia akan juga didekode menjadi 0000. Ini akan didekode ke sini juga. Kalau yang diterima 0010, ya 0010 di sini, maka sama, dia akan didekode ke sini juga. Ini. Kalau yang diterima adalah 1111, nah 11 ada di sini, maka dia didekode ke sini. Nah, 111, maka dia didekode ke sini. Begitu ya. Jadi sehingga demikian semua yang ada di kolom-kolom di baris-baris di bawahnya itu kalau terjadi error ya, jadi artinya dia pesan yang terima tapi dia bukan merupakan suatu code word yang valid, maka decode-nya selalu ke atas. Dengan asumsi bahwa vektor error ini akan sama dengan Coset leader-nya ya. Jadi untuk yang baris yang kedua, misalkan baris yang kedua berarti asumsi errornya itu di bit yang pertama. Kalau yang di baris yang ketiga yang diterima, asumsi errornya itu ada di bit yang kedua. Kemudian kalau untuk yang atau bit yang kedua atau bit yang pertama bisa. Ya, atau bit yang kedua atau bit yang pertama juga bisa. Nah, bit yang keempat maksudnya, bit yang kedua atau bit yang keempat. Kemudian untuk yang kalau bit yang keempat nanti kita harus bikin satu koset lagi, satu koset tertentu ya di sini. Jadi harus 001 lalu 1010 nantinya jadinya, kemudian dan juga yang paling belakang itulah 111. Nah, ini berubah saja nanti ukurannya. Ya, urutannya seperti itu. Oke, jadi ini yang Coset decoding ya, jadi Coset decoding dan dengan cara yang sama itu juga kalau misalkan kita punya sindrom ya, sindrom decoding itu dengan menghitung sindromnya ya, jadi R-nya jika X dikirim dan R yang diterima, R dikalikan dengan H transpose, nah ini disebut sindrom ya, disebut sindrom dari R ya, ditulis dengan SR. Ya berapa nanti keluarnya berapa, kalau tidak 0 berarti ukuran, kalau tidak 0,0 berarti nanti dapat berapa, nanti ini sindromnya sama dalam satu, sehingga kalau tadi kita punya ini G-nya adalah 1110111101 ini ya, hanya kemudian didapatkan seperti ini ya, tadi ini sudah dalam bentuk dalam bentuk simetrik ya, dalam bentuk simetrik, dalam bentuk standar ini. Jadi I-nya kalau yang ini I-nya itu ada di belakang, kemudian kalau yang ini I-nya ada di depan. Ya, kemudian di yang A-nya itu di transpose ya. Jadi A di sini ke sini ya, menjadi A negatif A transpose. Nah, transpose. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita konsentrasi ke H untuk ngecek apakah sebuah code word yang diterima itu adalah code word yang valid atau bukan ya. Maka ya seperti ini ya, kalau misalkan kita asumsikan yang pertama ini adalah merupakan errornya ya, jadi vektor errornya. Jadi sehingga yang pertama itu vektor errornya 0000, berarti tidak ada error, berarti valid. Ya, ini kalau vektor 0000 dikalikan dengan H transpose ya, maka ini akan menghasilkan yang ini ya. Jadi yang ini itu hasilnya adalah R dikalikan dengan
Ini adalah hasil dari R dikalikan dengan H transpos. Ya, ini sehingga 0000 dikalikan dengan H yang ditransposkan hasilnya 00. Lalu 1000 dikalikan dengan H transpos hasilnya 10. Kemudian 0100 dikalikan dengan H transpos hasilnya 01. Lalu 0010 dikalikan dengan H transpos hasilnya adalah 11. Ini, nah sehingga semuanya sama dengan ini. Jadi satu baris itu sindromnya sama, ya. Jadi kalau nanti 1001 katakanlah dikalikan dengan transpos ya sama, nanti hasilnya adalah 11. Jadi satu baris nanti punya sindrom yang sama. Jika vektor R yang diterima, kita hitung sindromnya, lalu kita dekode R sebagai R dikurangi E, di mana E merupakan satu koseridor pada baris yang sesuai. Jadi sebenarnya intinya sama dengan yang koset decoding tadi ya. Jadi kalau koset decoding tadi pokoknya di mana posisinya, lalu baris yang pertamanya itu yang mana, itu nanti akan didekode ke situ. Sementara kalau ini ya kita masih menghitung sindromnya, sehingga katakanlah yang diterima ini adalah 0111 ya. Nah, ini kalau dikalikan dengan H transpos itu ketemu sindromnya adalah 11 ya. Ketemu sindromnya adalah 11. Nah, ini seperti ini. Nah, 11 itu pada baris yang paling bawah ini, sehingga dengan demikian nanti akan dihitung R itu dikurangi E ya. Ini R dikurangi E. E-nya yang mana? Ya, ternyata 111 tadi 0010 ya. Jadi 0010 ya. Jadi yang berkaitan dengan sindrom E itu ini adalah sindromnya, ini maka E-nya itu ada di sini, yakni di baris yang ketiga, ini 0010. Ya, ini adalah R-nya, kemudian ini adalah E-nya, sedangkan R dikurangi dengan E itu akan menjadi hasil decode-nya. Jadi 0111 dikurangi 0010 ya, ini ya, kita akan mendapatkan ya 1 berarti 0101. Ya, jadi akan hasilnya adalah 0101. Jadi sama dengan koset decoding tadi ya. Jadi kalau yang diterima R-nya adalah 001 di sini, maka kemudian dia akan didekode ke sini ya 0101. Ya, sama dengan yang tadi. Ya, jadi kalau ini kita menggunakan sindrom, kalau yang tadi menggunakan koset ya. Namanya juga lebih mudah kalau menggunakan koset, tapi kalau dengan menggunakan koset itu kita mesti harus tahu ini array standarnya, bentuk array standarnya, sehingga kita tinggal kalau koset decoding itu kita tinggal melihat ini di mana posisinya, lalu di mana pada baris yang pertama itu vektornya apa, itu yang kemudian kita decode situ. Sementara kalau yang sindrom itu meskipun kita tidak tahu tabelnya bagaimana bentuknya, ya udah kalau misalkan hasilnya 11, sindrom 11 itu yang paling belakang, yang berarti ini di errornya akhirnya kita menetapkan ini ya 0010 errornya, sehingga dengan demikian dia didekode di mana ya, dia didekode di mana ini R dikurangi E ya, sehingga ke 0101, sehingga dengan demikian 0111 ini akan didekode kepada ke 0101. Nah, ini karena dengan perhitungan ini maka ya, sebenarnya kalau kita tidak melihat tabel ini tidak masalah juga. Itu kalau sindrom ya. Jadi kalau sindrom nanti berdasarkan perhitungan yang sebenarnya nanti hasilnya juga akan sama bila kita menggunakan konsep decoding. Ini kode Hamming yang kita sudah beberapa pertemuan yang lalu ya, kita sudah 2 pertemuan yang lalu kita juga sudah kenalkan pada saat kita membahas ini ya, jadi membahas kode yang pertama ya, ini ada juga kode Hamming di situ. Nah ini ya, yang 743 itu, jadi H3 itu 743 untuk yang parity check-nya, kemudian untuk G-nya ini, jadi sama. Jadi di sini parity check-nya ini
Ya, jadi hanya ukurannya 3x7, ya, maka G-nya ukurannya 4x7. Nah, ini ya, ini kemudian digeser ke sini menjadi, nah ini. Ya, kemudian A-nya lalu di transpose di sini. Nah, 0111 di sini 0111 itu G-nya. Itu adalah parity check. Ya, jadi kalau pada pertemuan yang kedua itu kita mengenal kode Hamming hanya kodenya saja. Ya, jadi dengan banyaknya itu 16 ya. Jadi 4 16 3 nggak salah ya. Jadi 7 16 3 ya. Jadi 7 16 3 karena panjangnya nanti panjang dari kodenya adalah 7, kemudian keseluruhannya ada 16, kemudian jarak minimalnya adalah 3. Oke, ini ya jadi sama dengan ini ya tadi ya. Ya, berarti kita punya yang kode Hamming tadi 7 16 3. Nah, 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 itu 16. Ini kode Hamming ya. Kemudian dari kode Hamming tadi kita sudah bisa mendapatkan kode matriks generatornya dan juga matriks parity check-nya. Oke, berikutnya kita masuki pada bahasan mengenai kode siklik. Kode siklik ini merupakan satu kode yang termasuk juga kode linier ya. Jadi kode siklik ini termasuk kode linier, hanya kalau lebih unik ya. Jadi termasuk kode linier. Jadi artinya bahwa kombinasi linier dari setiap dua kodenya ini akan kembali berada di dalam kode tadi. Nah, tetapi kalau kode siklik ini nanti lebih unik ya nih, karena dikatakan siklik kalau ini. Jadi kita lihat ini, jika C0, C1, Cn-2, Cn-1 merupakan kodeword dalam C, maka kalau diputar ya di di shift ya, adakan shift, ada pergeseran ini jadi artinya yang paling kanan itu ditaruh paling kiri, kemudian ini digeser ya. Kita lihat di sini ya. Jadi ini C0, C1, Cn-2. Nah, paling kanan itu adalah Cn-1. Nah, Cn-1-nya ditaruh di paling kiri ya, kemudian C0 sampai dengan Cn-2 digeser. Ya, pergeseran ini. Maka kalau itu yang terjadi, maka itu merupakan suatu kode siklik. Itu. Nah, kita lihat di sini. 0000 itu kalau digeser ini tetap saja di sini. Tapi kali ini 110 ya. Ini jadi kalau 110 yang paling kanan ditaruh paling kiri, kemudian yang berikutnya digeser, maka dia akan jadi ini 011. Nah, kita lihat 011 ada. Ya, jadi 011 ada. Kemudian 011 ini kalau misalkan yang paling kanan itu ditaruh di paling kiri, kemudian digeser, maka jadinya adalah 101. Itu. Ada juga di dalam C. Ya. 101 ini kalau yang paling kiri ini ditaruh di paling kanan, maka dia akan menghasilkan 110. Nah, seperti ini. Kembali lagi tadi ke sini. Nah, kembali juga di situ. Sehingga dengan demikian kode yang isi vektor-vektornya adalah 000, 110, 011 dan 101 ini merupakan sebuah kode siklik. Itu aja. Jadi kode siklik dapat diimplementasikan secara efisien pada perangkat keras yang disebut sebagai shift register. Ya, jadi nanti di dalam stream cipher ya, dalam stream cipher itu kita nanti akan juga sama nanti dalam kriptografi, dalam shift register nanti juga akan diperlihatkan di situ. Ini untuk kalau di dalam kriptografi ini nanti fungsinya untuk mengkonstruksi kunci-kunci kriptografi yang sifatnya berbeda ya. Jadi setiap bloknya nanti dengan menggunakan kunci yang berbeda-beda, tapi kunci yang selanjutnya itu dapat dibangun dari kunci yang pertama. Ya. Jadi sehingga kunci yang pertama nanti akan menjerit kunci-kunci yang
selanjutnya. Ini pada shift register, nanti bisa didapatkan contohnya juga di kriptografi, yaitu pada stream cipher. Ini kode siklik. Ya, kode siklik ini juga bisa diwakili dengan polinom, ya, dengan polinom ya C0, C1, ya, sehingga nanti C0, C1, Cn-1, ya, ini dengan panjang n dikonversikan kepada polinom Cx, ya, dengan derajatnya adalah n-1. Jadi kode word siklik yang vektor code word pada kode siklik, ya, yang panjangnya n itu dapat dikonversikan pada polinom dengan derajatnya adalah n-1, ya, sehingga dengan menggunakan, ya, komponen-komponen code word tadi sebagai koefisien, ya, sebagai koefisien pada polinom ini, ya. Jadi C0 dikalikan x pangkat 0 tambah C1 x pangkat 1 tambah C2 pangkat x2 tambah Cn-1 pangkat n xn pangkat min 1. Sehingga kalau misalkan polinom yang berkorespondensi dengan code word ini, ya, jadi misalkan panjangnya n, panjangnya 4, ya, berarti nanti menghasilkan polinom yang panjang derajatnya adalah 3, ya. Sehingga kalau ini kita nyatakan, kita akan punya ini 1, ya, 1 kali x pangkat 0, ya, ditambah dengan 0 kali x pangkat 1 ditambah dengan 1 kali x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 1 kali x pangkat 3. Ya, dari secara sederhana ini bisa kita tuliskan berarti 1 ditambah dengan x kuadrat ditambah dengan x pangkat 3. Nah, ini. Untuk sebuah code word dengan panjang 5, berapakah derajat maksimal dari polinom yang terkait? Ya, dari derajat maksimalnya, ya, berarti 4, ya, jadi sama dengan yang tadi. Kalau panjangnya n, maka derajat polinomnya maksimal itu adalah n-1, ya. Jadi kalau misalkan yang terakhir ini tidak 1, ya berarti nanti derajatnya 2, tapi yang maksimalnya tadi derajatnya adalah 3 kalau di sini. Nah, perhatikan kita lihat polinom ini, ya. Jadi kode-kode polinom 0, ya. Ini identik dengan 0, 0, 0, ya. Kalau 1 plus x berarti 1, 1, 0, ya. 1 plus x adalah 1, 1, 0, kemudian x plus x kuadrat, ya, berarti 0, 1, 1, ya. Kita lihat koefisiennya, ya. 1 plus x kuadrat berarti 1, 0, 1. Jadi ini polinom ini yang berkorespondensi dengan kode siklik. Jadi kalau kode siklik itu bisa dikorespondensikan dengan suatu polinom. Nah, kemudian hasil perpangkatan tertinggi adalah x kuadrat, ya, sebab perpangkatan yang lebih tinggi akan menghasilkan code word yang panjangnya lebih dari 3. Betul, ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau panjangnya 3, maka pangkat tertingginya adalah 2, kalau panjangnya 4, pangkat tertingginya 3, ya, kemudian kalau panjangnya n, pangkat tertingginya adalah n-1. Nah, kemudian kalau kita misal bekerja pada modulo x pangkat 3 dikurangi 1, maka x pangkat 3 ini ekuivalen dengan 1. Ya, jadi kalau kita bekerja pada x pangkat 3 dikurangi 1, modulunya ini, jadi modulu x pada modulu pada x pangkat 3 dikurangi 1, maka semua kelipatan dari x pangkat 3 dikurangi 1 itu akan ekuivalen dengan 0. Ya. Berarti dengan demikian, x pangkat 3 dikurangi 1, ini akan ekuivalen dengan 0. Ya, kemudian kedua ruas ditambahkan dengan 1, maka kita dapatkan bahwa x pangkat 3 itu akan ekuivalen dengan 1. Begitu, ya, ini. Oke, sehingga x pangkat 3 akan ekuivalen dengan 1, ya, perhatikan bahwa 1 plus x kuadrat ini berkorespondensi dengan 101, ya, ini. Kalikan cx dengan x, ya, dengan 1x. Ya, maka kita akan mendapatkan kalau 1 ditambah dengan x kuadrat
itu nanti akan ekuivalen dengan kode 101. Ya, akan ekuivalen dengan ini 101. Nah, sekarang kalau itu dikalikan dengan X, ya, ini dikalikan dengan X, maka kita akan mendapatkan X ditambah dengan X pangkat 3, gitu kan? X, jadi 1 plus X kuadrat, dikalikan dengan X, menghasilkan X ditambah dengan X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 tadi ekuivalen dengan 1, ya, akan ekuivalen dengan 1, sehingga ini akan menjadi X ditambah dengan 1. Ya, atau kalau kita balik, kita akan mendapatkan 1 ditambah dengan X, ya, 1 ditambah dengan X, dan ini akan ekuivalen, ya, 1 tambah dengan X, ini nanti akan ekuivalen dengan 1, 1, 0. Ini, ya, 1, 1, 0. Ya, ini. Yang merupakan shift siklik ke kanan dari 101. Shift siklik ke kanan dari 101. Ya, jadi artinya kalau misalkan tadi yang seperti kita katakan tadi, seperti kode siklik tadi, ya, siklik tadi. Jadi kalau seperti ini, ya, satunya kita yang paling kanan di yang paling kiri, kemudian lalu digeser ke kanan, ya, maka ini akan jadinya seperti ini. Ya, jadi yang satu yang paling kanan ini taruh di kiri, kemudian 1,0-nya digeser ke kanan, maka akan jadinya 110 seperti ini. Ya, dengan demikian nanti juga hal yang sama kalau misalkan kita kalikan ini X kuadrat, ini dikalikan dengan X juga akan sama. Jadi intinya bahwa kalau perkalian dengan X, ya, perkalian dengan X ini akan menjadikan polinomnya, ya, atau apa namanya, code word-nya itu akan sama kalau misalkan di shift siklik ke kanan 1 kali. Itu. Jadi 1 ditaruh di sini, kemudian ini digeser ke kanan. Oke, jadi ini ilustrasinya. Jadi pergeseran tadi, bagaimana pergeseran tadi ini bisa terjadi. Ini. Kemudian double shifting juga sama. Jadi kalau misalkan dikalikan dengan X kuadrat, maka akan berkorespondensi dengan pergeseran ganda terhadap code word yang terkait ini. Jadi kalau misalkan dikalikan dengan X kuadrat, ya, jadi kalau misalkan nanti ini dikalikan dengan X kuadrat, ini saya hapus dulu yang atas. Ini kalau kita kalikan dengan X kuadrat, nanti hasilnya adalah X kuadrat, X kuadrat ditambah dengan X pangkat 4 ini. Nah, ada X pangkat 4, kalau X pangkat 3 ekuivalen dengan 1, ya, maka kan berarti ini X pangkat 4 tadi kan gini, X pangkat 4 itu kan sama dengan X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 1, gitu ya. Nah, sementara X pangkat 3 kan ekuivalen dengan 1, ya, sehingga ini akan menjadi X pangkat X aja. Ya. Jadi ini hasilnya akan sama dengan X kuadrat ditambah dengan X. Ya, atau kalau dibalik menjadi X ditambah dengan X kuadrat. Ya. Dan ini akan ekuivalen dengan berapa? 0, 1, 1. Ya, 0, 1, 1. Ya, ini. Jadi persis dengan ini tadi. Ya, jadi kalau ini di shift sekali, ya, maka yang paling kanan, ya, jadi satu yang paling kanan ke kiri, ya, jadi nanti seperti ini. Ya, jadi 1, 1, 0. Ya. Kemudian kalau dari sini di shift lagi, ya, 0-nya akhirnya paling kiri, kemudian digeser ke kanan, akhirnya menjadi ini. Nah, seperti itu. Ya, ini. Jadi sehingga dengan demikian perkalian dengan X itu akan identik dengan shift siklik ke kanan 1 kali untuk code word-nya, sementara kalau dikalikan dengan X kuadrat itu nanti akan dilakukan sama dengan identik dengan shift siklik ke kanan sebanyak 2 kali.
Ya, dari 101 jadi 110, kemudian jadi 011. Itu kode siklik ya. Jadi kode siklik tadi unik dan bisa dialihkan komputasinya itu dengan menggunakan polinom itu. Baik, itu tentang kode siklik yang kita bahas hari ini. Jadi resume kita dari apa yang kita bahas, ya, dari kode linear itu sudah menjadi sebuah kode yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan, mengkonstruksi, ya, jadi mengkonstruksi code word-nya, kita tidak perlu manual lagi, tidak perlu coba-coba lagi, tapi kita sudah menggunakan perkalian matriks. Jadi kalau kode linear, ya, jadi untuk D-nya juga demikian, untuk jarak minimal kita juga cukup melihat code word tak nol yang paling ringan itu yang mana, itu akhirnya beratnya itu akan menjadi D. Ya. Nah, kemudian kalau kode siklik, mudahnya kita bisa mendapatkan untuk mengkonstruksi code word-nya, kita bisa mengkonstruksi sebuah sebuah matrik generator. Ini sebuah matrik generator. Nah, matrik generator dalam bentuk standar nanti akan bisa ditransformasikan ke dalam matriks parity check, di mana matriks parity check di sini digunakan untuk mengecek apakah sebuah code word yang diterima tadi adalah sebuah code word yang valid atau bukan. Ini code word yang valid atau bukan. Kalau bukan, maka nanti ada coset decoding atau sindrom decoding yang digunakan untuk transformasikan suatu code word atau mengkoreksi suatu code word yang bila terjadi error. Begitu. Nah, kemudian berikutnya kita yang sesi terakhir tadi kita membahas mengenai kode siklik yang merupakan satu bentuk unik dari suatu kode linear, ya. Jadi kalau setiap shift-nya itu juga siklusnya. Jadi kalau disikluskan, jadi shift yang paling kanan taruh yang paling kiri, kemudian digeser ke kanan, maka tetap berada di dalam kode itu, maka kode itu akan merupakan kode siklik. Dan uniknya nanti kode siklik ini bisa dikomputasikan dengan polinomium, ya, jadi polinomial. Jadi kita operasi-operasi yang ada pada polinom bisa kita terapkan sehingga nanti akan bisa digunakan untuk memudahkan kita untuk mentransformasikan dari kode siklik ke polinom, polinom ke kode siklik, ya, sehingga nanti akan identik di situ. Ada pergeseran-pergeseran, ada shift ke kanan baik satu kali, dua kali, ya, kalau dikalikan dengan X berarti ada pergeseran satu kali, kalau dikalikan X kuadrat berarti ada dua kali, begitu. Baik, itu yang materi yang kita bahas hari ini. Pekan depan akan kita lanjutkan masuk pada topik mengenai kriptografi yang klasik. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.